Mau ganti hard disk ke SSD? Atau mau upgrade SSD ke kapasitas yang lebih gede tapi males install ulang Windows dan semua program yang udah ada? Gampang, di-clone aja bre. Is-As Disk Copy bisa melakukannya dengan mudah dan cepat. Kamu bisa membuat duplikat storage drive lama ke storage drive yang baru tanpa kehilangan data satupun. Mau upgrade storage ataupun untuk backup, semuanya bisa dilakukan dengan gampang dan cepat banget pakai Is-As Disk Copy. Pengen nyobain? Link download ada di bawah. Singkatnya, secara definisi gacha itu adalah by chance, untung-untungan. Jadi kalau game gacha itu berarti game yang melibatkan sistem pembelian barang di mana dapat barangnya itu nggak bisa milih bre, untung-untungan. Jadi video game itu sekarang udah banyak banget yang menggunakan sistem gacha. Jadi kalau kamu pengen beli sesuatu, pengen beli pedang atau pengen beli karakter gitu ya, kamu nggak bisa pilih, wah gue pengen beli yang ini, klik langsung jadi, terus jadi milik kamu. Nggak bisa. Yang bisa kamu lakukan adalah beli entah mungkin dalam bentuk box atau mungkin dalam bentuk yang lain. Dan di situ akan isinya random gitu ya. Jadi pengennya beli pedang, begitu kamu klik random keluarnya sepatu. Pokoknya yang nggak penting gitu lah ya. Nah di sini akhirnya untuk beberapa gamer seperti saya, itu saya sama sekali nggak tertarik dengan sistem gacha. Jadi begitu mau beli, nyobain sekali nih misalkan, terus nggak dapat, ya udah, gua nggak akan berlanjut. Dan sampai akhirnya sekarang saya sama sekali nggak pernah beli gacha gitu ya. Tapi developer game punya cara untuk membuat kita tidak berhenti di percobaan pertama. Kalau sekali nggak dapat, cobain 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin sampai 10 kali. Dimana mungkin mereka ngasih bentuk misalkan semakin sering kamu ngeklik, semakin chance-nya gede gitu ya. Dan atau mungkin dia kasih jaminan 20:1. Artinya kalau kamu ngeklik 20 kali berarti dijamin akan ada 1 kali yang kamu dapat barang yang kamu pengenin. Tapi berarti ada kemungkinan juga kamu bisa dapat lebih dari 1, tapi itu bonus. Dan yang dijamin adalah 20:1 tadi. Nah, buat orang awam seperti saya, mekanisme seperti ini karena saya belum nyemplung di gamenya, saya belum terlanjur kecanduan dengan gamenya, sistem seperti ini di mata saya adalah scam. Bahwa saya ditipu, bahwa saya dipancing untuk membeli terus-terusan sesuatu yang munculnya random, yang dibilang sama dia bahwa kalau 20 kali pasti dapat sekali. Ngapain? Gue pengennya beli sekali, ya udah dapat itu aja. Gue nggak pengen beli nasi padang tapi dapatnya random. Harus nyobain 10 kali baru bisa dapat rendang. No bre. Dan saya pikir orang-orang juga berpikiran sama seperti saya, tapi ternyata saya salah. Saya nggak perlu cari jauh-jauh, cukup keluar dari ruangan ini, buka pintu, nengok keluar, dan di situ anak-anaknya kecanduan gacha dari Genshin Impact coy. Dan di sini langsung muncul pertanyaan di kepala saya. Kok mau sih lu disuruh beli dengan cara seperti itu? Bukankah itu nyata-nyata kita ditipu? Cuma kalau udah dibilang hobi nggak bisa dilawan. Tapi ya saya kepikiran lagi. Kok bisa kamu membangun hobi yang ada begituannya? Dari awal kan kamu udah tahu bahwa sebelum memulai, oke ini akan ada gacanya, nggak usah diterusin atau gimana. Enggak. Kenapa kok diterusin? Kenapa kok sampai kamu kecanduan untuk mengulang gacha dan terus-terus mengulangnya lagi? Di sini akhirnya banyak yang bilang ke saya bahwa sensasinya berbeda. Jadi kalau kamu beli barang dan tahu kamu dapat apa dibandingin kamu beli barang yang random, mystery box gitu ya, itu ada thrill tertentu gitu ya. Deg-degannya itu yang bikin orang nggak bisa berhenti. Dan sampai sini akhirnya saya jadi keinget beberapa tahun lalu. Jadi ada banyak teman saya yang waktu itu kecanduan game online, dimana gamenya itu adalah nebak kartu atau nebak angka. Jadi ya hampir sama seperti mereka yang nebak dapatnya pedang atau sepatu gitu ya. Yang dilakukan teman-teman saya dulu adalah nebak nih, habis ini keluarnya King of Spade atau Ace of Spade. Dan dari 2 jenis game online tadi udah jelas di kepala saya menangkapnya mereka adalah 2 hal yang sama. Bahwa dua-duanya adalah judi. Dimana yang tebak kartu berarti kalau kamu keluar duit, kalau tebakan kamu salah berarti duitnya hilang. Kalau tebakan kamu benar duitnya kembali beberapa kali lipat gitu ya. Tapi kalau untuk sistem gacha ini malah sebenarnya lebih parah sih. Karena di saat kamu gagal, iya sih kamu dapat barang. Tapi kalau barangnya nggak berguna berarti iya boleh dibilang nggak dapat apa-apa juga kan. Tapi begitu kamu dapat barang yang benar, itu dapatnya secara value tidak berkali-kali lipat lebih gede. Jadi mendingan yang tebak kartu kalau buat saya. Cuma akhirnya dua-duanya saya simpulkan sebagai judi. Di mana yang namanya judi itu memang memancing emosi orang untuk nggak bisa berhenti. Makanya orang yang udah masuk judi biasanya akan jadi kecanduan. Makanya di Indonesia judi dilarang bre. Tinggal pertanyaannya, kalau judi dilarang, game online yang berbau-bau judi itu ditutup semua,
Kenapa loot box sama gacha masih diperbolehkan? Saya udah berusaha mencoba mencari aturan hukum tentang gacha di Indonesia lewat Google pastinya, tapi saya nggak berhasil nemu. Apakah memang ada tapi nggak muncul, atau memang belum ada, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti dari hasil pencarian, saya nggak nemu apapun. Satu-satunya berita yang nyerempet video game malah justru tentang, apa sih namanya, fatwa haram tentang beberapa video game tertentu. Dan ini kejadian beberapa tahun lalu. Di situ yang disebutkan memang hanya beberapa judul, tapi ternyata bukan karena soal gacha, melainkan karena mengandung kekerasan dan sejenisnya yang katanya mendorong pemainnya untuk juga melakukan kekerasan. Tapi setelah saya cari lebih lanjut, ternyata juga bukan dalam bentuk fatwa haram, melainkan lebih ke arah anjuran untuk ada pembatasan usia, pembatasan waktu bermain, dan sejenisnya. Oke, berarti aturan ini nggak nyambung sama masalah gacha. Udah gitu, ya fatwa tadi bukan hukum Indonesia gitu ya. Itu hanya anjuran dari sebuah organisasi agama di Indonesia. Jadi soal gacha dan lootbox ini saya terus terang masih belum menemukan aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang itu. Kenapa? Kok bisa? Padahal Indonesia ini adalah negara yang agamis banget loh. Judi aja haram, kenapa gacha enggak? Judi aja dilarang, kenapa gacha enggak? Padahal kalau kita lihat keluar, ternyata udah ada banyak sekali negara lain yang membuat aturan tentang gacha dan loot box. Contoh nih, di Jepang tahun 2012 udah melarang komplit gacha. Yang dimaksud adalah game yang untuk bisa maju progresnya harus beli barang, dimana belinya ini pakai sistem gacha. Dan kalau kamu nggak beli barang itu, kamu nggak bisa ngelanjutin gamenya. Cina di tahun 2016 mengatur bahwa untuk loot box wajib dicantumkan kemungkinan barang yang didapat apa aja dengan persentase dapatnya berapa. Bahkan yang wajib dicantumkan adalah drop rate aktualnya. Jadi kalau dia bilang 5:1, berarti kalau kita ngeklik 5 kali harus dijamin dapat 1. Belanda di tahun 2018, dari 10 game yang dikaji di sana, 4 diantaranya dinyatakan melanggar aturan hukum soal perjudian. Di tahun 2022, 6 partai politik Belanda mengajukan pelarangan penuh loot box. Alasannya karena banyak anak kecil yang terjebak di sana. Dan di tahun 2023 diusulkanlah pelarangan loot box di seluruh negara. Belgia di tahun 2018 juga mengikuti langkah Belanda. Nggak lama setelah Belanda memberlakukan aturan tersebut, pemerintah Belgia malah memberlakukan aturan yang lebih ketat lagi, bahwa loot box adalah judi ilegal. Beberapa game seperti FIFA 18, Overwatch kena. Hal ini memaksa beberapa developer seperti Valve untuk merubah sistem loot box mereka. Bahkan Nintendo mengambil langkah ekstrim dengan mencabut 2 game mereka dari pasar Belgia. Inggris di tahun 2020 juga menyatakan bahwa microtransaction dan loot box dalam game termasuk judi. Walaupun mereka belum mengeluarkan aturan lebih lanjut soal itu, tapi mereka sudah menyatakan bahwa hal itu adalah judi. Nah, negara-negara tadi adalah negara yang kita kenal di sana orang itu judi boleh, bre. Di Jepang kamu ikut pacuan kuda ada, nggak masalah gitu kan. Nah, di negara yang kayak tadi aja, di mana judi itu sebenarnya diperbolehkan, bukan bebas tapi ada aturannya, mereka melarang loot box atau at least mengatur tentang loot box dan gacha. Nah, sekarang kalau masuk ke Indonesia, kita ini adalah negara yang jauh lebih agamis dari mereka. Judi di Indonesia dilarang secara hukum. Game-game online, bukan game sih sebenarnya, situs judi online itu kemarin rame dibredel semua, ditutup semua. Tapi kenapa game gacha masih diperbolehkan? Dan kalau tadi Belgia menyatakan bahwa mereka melakukan itu karena banyak anak kecil yang terjebak dengan perjudian gacha, di Indonesia bukannya lebih banyak. Dan akhirnya muncul satu pertanyaan di kepala saya, Kenapa di Indonesia belum ada aturan tentang itu? Ada banyak kemungkinan pastinya, di mana salah satunya ada yang bilang karena mungkin terlalu rumit. Bahwa kalau kita mau bikin aturan tentang game dan segala macamnya, itu ada banyak sekali yang harus dikaji, nggak boleh sembarangan. Tapi apakah benar serumit itu? Soalnya kalau saya lihat di Indonesia ini nggak ada yang susah, bre. Dan pemerintah sebenarnya bersedia untuk sangat membantu rakyatnya. Seperti yang barusan kejadian kemarin, dagangan kamu sepi, tenang aja. Nggak usah berinovasi, nggak usah pasang iklan, nggak usah pusing-pusing gimana caranya dapat konsumen lebih banyak gitu ya. Pemerintah akan bantu. Gue akan bantu ngeblokir AliExpress. Apakah nyambung dengan masalah dagangan kamu yang sepi? Sepertinya enggak. Tapi at least gampang sekali untuk mengeluarkan kebijakan untuk berusaha membantu seseorang. Tapi ada pendapat yang lebih masuk akal lagi. Ada yang bilang bahwa loot box dan gacha itu tidak bisa dianggap sebagai judi. Karena kalau judi, duit kamu hilang. Bener-bener hilang kalau kalah. Sedangkan gacha dan loot box itu duitnya nggak hilang karena kamu masih dapat barang.
Jadi di sini nggak bisa kalau gacha ini diperlakukan sama seperti judi online. Oke, ini lebih masuk akal, tapi saya juga masih belum bisa menerima pendapat ini karena tadi di awal saya udah bilang bahwa iya dapat barang, tapi kalau nggak ada nilainya zero, ya berarti sama aja duit kita hilang gitu kan. Termasuk negara lain, negara yang melegalkan judi aja menganggap gacha dan lootbox ini sebagai judi. Jadi di sini akhirnya saya mengambil satu kesimpulan pribadi. Kenapa kok pemerintah Indonesia belum mengatur tentang gacha dan lootbox? Jelas, karena gamer belum menjadi prioritas di Indonesia. Kita masih dihadapkan pada masalah lain yang jauh lebih serius menurut pemerintah kita. Mungkin menurut bapak-bapak di pemerintahan, gaming itu adalah mainan anak kecil. Jadi kayaknya dikesampingkan dulu nggak masalah. Masih ada urusan lain yang jauh lebih penting katanya. Dan bisa jadi mereka melakukan itu karena banyak di antara mereka yang bukan gamer. Jadi mereka nggak tahu bagaimana dunia video game. Bahwa video game itu adalah industri yang nggak kalah seriusnya dengan industri perfilman. Bahwa membuat satu game yang AAA itu jauh lebih rumit dibandingin bikin film yang AAA. Bahwa video game yang kita lihat di YouTube itu banyak sekali yang hanya diperuntukkan untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Jadi mindset bahwa video game itu adalah mainan anak-anak ini yang benar-benar harus dihapus. Karena tadi, ini adalah industri yang sangat dewasa, di mana produknya itu banyak sekali yang memang hanya boleh dinikmati oleh orang dewasa. Cuma permasalahannya, image bahwa main game itu hanya untuk anak-anak sudah terlanjur darah daging di Indonesia. Sampai akhirnya kita, gamer yang udah tua-tua, ini umur 40-an banyak yang masih main video game loh. Nah, kita ini sebagai konsumen masih belum mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah. Padahal yang lain itu ada namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gimana dengan gamer? Apakah kita beneran nggak butuh perlindungan dari predator yang menyamarkan diri sebagai developer game? Saya nggak tahu. Tapi menurut saya seharusnya semua konsumen di Indonesia, apapun jenis produk yang mereka beli, harus mendapatkan perlindungan yang sama. Tinggal sekarang, kamu sebagai gamer, apakah kamu merasa perlu untuk dilindungi?